Selamat sore teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Malina Limbopo, saya dari Sinsternya dulu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau langkah-langkah mengedit sebuah foto atau membuat cover dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Pertama, teman-teman bisa melihat aplikasinya sudah ada, yang sudah saya install. Bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasi ini, teman-teman harus menginstal aplikasinya dulu. Setelah itu, langkah pertama kita membuka aplikasinya. Kita menunggu karena ini masih loading. Ya, setelah teman-teman membuka aplikasinya, tampilan awal setelah teman-teman membuka aplikasi Adobe Photoshop, tampilan awalnya akan seperti ini, kosong, blank. Jadi langkah pertama teman-teman harus mengklik icon file dan memilih di situ ada tulis new. Jadi teman-teman klik di icon new, terus di situ akan muncul tentang ini nama. Di sini teman-teman terserah dari teman-teman akan menulis tentang apa itu, bisa membuat judul tentang apa, membuat judul tentang latihan menggunakan Adobe Photoshop. Setelah itu teman-teman lihat di bagian kode tentang presentation itu tuh jenis kertas. Jadi jenis kertas itu kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat ada berbagai macam jenis kertas, ada default Photoshop size, later, legal, tabloid gitu. Jadi saya memilih jenis kertas yang A4 atau ukurannya A4. Setelah itu di background compass teman-teman harus memilih white atau warna backgroundnya harus putih. Setelah itu klik OK. Terus teman-teman klik OK, tampilan akan muncul seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan. Misalnya teman-teman ingin memperbesar dari tampilan ini, teman-teman bisa klik di icon ini, dikasih pembesar ini atau zoom tool ini. Nanti di bagian atasnya ini akan muncul layar pembesar, tapi di dalamnya itu dilengkapi dengan tanda plus dan tanda minus. Tanda plus itu berarti akan membuat tampilan itu menjadi besar. Jadi teman-teman bisa melihat dia akan menjadi ukurannya akan berubah sendiri. Dan misalnya teman-teman ingin mengurangi ukuran tampilan ini, teman-teman tinggal klik di tanda minus dan klik di bagian sini, dia akan menjadi sendiri. Oke, setelah itu saya akan mengedit sebuah foto. Untuk langkah awalnya saya harus membuat tulisan. Bisa klik di icon T dan setelah itu saya akan membuat bingkai. Ini namanya bingkai, membuat bingkai. Bingkai ini fungsinya untuk apa? Karena dalam kita akan menulis sebuah tulisan yang akan kita tulis, jadi kita harus menentukan bagaimana ukur besar kecilnya sebuah bingkai itu. Saya akan menulis ukurnya. Di sini kita lihat, teman-teman lihat di atas ini tentang ini adalah ukuran dari huruf. Saya sini ngambil ukuran huruf 48 pits. Terus dengan jenis hurufnya itu tuh jenis hurufnya itu strong, ada yang lembut, ada yang kasar, atau ada yang kuat. Dan saya akan memilih huruf. Di sini kita akan menentukan huruf warna maksudnya. Warna. Aku menentukan warna tulisan saya. Warna tulisan hijau. Oke. Kita tulis dewasa itu. Setelah teman-teman menulis tulisannya, teman-teman jangan lupa untuk harus tetap mengklik di move tool.
Ya, setelah teman-teman klik foto, teman-teman ingin membuat, teman-teman lihat sendiri di sini. Minta maaf, teman-teman sendiri bisa lihat di sini. Ini ada tampilan kita tulis pertama itu tentang luas itu, dan background ini tuh background tadi yang jenis seluruh yang kita pilih, jenis kertas yang kita pilih, jadi A4, dan ini tulisan pertama kita. Dan jika teman-teman ingin menambah sebuah layar atau tampilan, teman-teman harus klik di create a new layer, itu berada di pojok kanan berdekatan dengan tempat sampah. Teman-teman klik saja di situ, nanti dia akan muncul seperti ini, muncul layar satu. Setelah itu teman-teman mau menuliskan lagi, teman-teman klik lagi di icon T dan membuat lagi ukuran atau badan hijau. Tulis baik itu saya akan merubah warna hurufnya supaya lebih kreasi. Jadi saya merubah warna hurufnya itu satu bagian bawah ini saya akan merubah menjadi warna biru tua. Oke. Dan tidak lupa untuk kembali klik di move tool. Setelah teman-teman klik atau menulis kalimat itu, teman-teman misalnya teman-teman ingin mengedit atau menukar posisi antara tulisan pertama dengan tulisan kedua, caranya teman-teman harus, misalnya teman-teman mau menukar tulisan yang dewasa itu, teman-teman menukar posisinya di bagian bawah, teman-teman harus klik di bagian layar sini, klik dewasa itu, baru teman-teman klik di bagian tekan tahan dan tarik, itu yang bergerak hanya bagian atau tulisan ini saja. Apabila teman-teman ingin menggeser atau mengubah posisi yang di tulisan bagian bawah, teman-teman klik di bagian yang Merlin logo ini, terus klik tahan, baru jadi yang bergerak hanya tulisan yang kedua ini. Dan misalnya teman-teman ingin menggerakkan dua tulisan ini, teman-teman bisa lihat di bagian sini, teman-teman klik di kolom ini, di kotak ini, nanti akan menjadi ini seperti sebuah rantai. Jadi nanti setelah itu teman-teman bisa bergerak, itu yang bergerak, jadi dua tulisan itu bergerak dengan sendirinya. Setelah itu teman-teman bisa klik kembali di sini. Dan setelah teman-teman membuat tulisan, sekarang langkah yang berikutnya untuk membuat warna dari background ini, atau latar belakang dari background ini akan diberi warna. Jadi teman-teman langkah pertama, teman-teman harus klik di bagian sini, di bagian layar ini, klik di background, terus klik di rectangular mapping tool ini, teman-teman klik di situ dan mulai menarik dari ujung kertas ini sampai ujung bawah. Oke, stop, dan tampilannya akan muncul seperti ini, garis hitam putih yang terputus-putus. Setelah itu teman-teman klik di icon edit, setelah konteks fill, sini teman-teman pilih fill, konteks ini teman-teman tetap pilih color, itu tetap color, dan akan muncul seperti ini. Kalian bisa lihat ini muncul seperti ini. Sekarang saya membuat latar belakangnya itu warna merah atau pink. Oke, latar belakangnya sudah seperti ini. Dan setelah latar belakangnya sudah berubah warna atau sudah ada warna, teman-teman harus klik Ctrl D. Saya ulangi lagi, Ctrl D, akan kembali seperti ini. Setelah itu setelah membuat ini, sekarang teman-teman mau mengubah
latar belakang ini dengan sebuah gambar atau foto. Jadi teman-teman harus klik di menu file. Minta maaf saya ini. Setelah teman-teman buat ini, misalnya teman-teman ingin membuat atau mempertebal tulisan atau membuat sejenis mempertebal tulisan, teman-teman klik di icon, misalnya mau memperbesar atau membuat bayangan dari tulisan yang dewasa ini. Jadi teman-teman klik di situ, terus teman-teman klik di sini, klik di tulisan ini, terus teman-teman lock semua, dan setelah teman-teman membuat tulisannya dan mengganti warna dari backgroundnya, dan teman-teman ingin merubah atau membuat tulisan teman-teman itu tuh sejenis bayangan atau jenis huruf yang teman-teman gunakan. Jadi teman-teman harus klik pada bagian ini, bagian F ini, dipilih di tulisan yang mau teman-teman. Misalnya teman-teman mau merubah huruf atau membuat bayangan pada kalimat yang dewasa itu, jadi teman-teman harus klik di situ dulu, baru teman-teman klik di bagian bawah ini di huruf F ini dan pilih stroke. Setelah teman-teman pilih stroke, tampilannya akan muncul seperti ini. Di sini teman-teman akan pilih warna dari huruf yang hendak teman-teman akan membuat bayangan. Saya memilih warna hitam. Oke. Dan size ini teman-teman ganti dengan angka 7, size 7. Dan blend modenya harus normal ya. Itu oke. Dan tampilannya akan seperti ini. Dan untuk merubah tulisan yang kedua, teman-teman klik di tulisan yang kedua dan pilih lagi di bagian lain, pilih drop shadow. Tampilannya akan muncul seperti ini. Di sini teman-teman akan memilih warna dari bayangan tulisan itu. Saya memilih warna putih. Oke. Bayangannya harus normal. Dan distance split size ini bisa teman-teman sesuai dengan kemauan teman-teman. Setelah itu oke, kemudian jadi seperti ini. Setelah itu kita lanjutkan ke langkah berikut, yaitu kita akan setelah itu jika teman-teman ingin memperbesar atau memperbesar tulisan ini, teman-teman klik di sini, Ctrl T, dan tarik di bagian ujung sini, ada panah atas dan panah bawah, teman-teman. Dan jangan lupa, saya sarankan untuk setelah tekan
tekan tahan tombol C karena apabila teman-teman perbesar hurufnya supaya hurufnya tidak pecah. Oke. Setelah itu klik lagi di move ini, ini update data function, klik update. Setelah itu kita akan menambah sebuah gambar atau foto di template ini. Jadi pertama kita klik icon file, terus pilih open. Di situ kita akan memilih foto atau gambar yang hendak teman-teman pasang atau edit. Sini saya akan memilih foto. Foto ini buka, itu akan muncul tampilan seperti ini. Jadi saya hanya mau mengambil gambar di bagian bawah ini saja, di bagian atasnya saya tidak memakai gambar bagian atas. Jadi langkah pertama teman-teman harus klik icon polygonal lasso tool, klik sekali, dan teman-teman harus hati-hati karena ini harus benar-benar teliti dalam mengambil ini, memotong gambar ini. Teman-teman harus klik dan tarik. Berusaha untuk menarik garis secara lurus, ya. Ulangi lagi. Usahakan teman-teman tarik foto gambar ini, ya. Setelah ini ada garis hitam putih yang putus di sini, teman-teman klik bagian di kanan, itu ada layar copy, itu teman-teman copy. Setelah itu teman-teman
kasih perkecil ya di sini, mengecilkan ini atau mengecilkan ini, geser. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti gambarnya sudah. Teman-teman, saya akan ulang kembali tarik garis ini. Muncul garis hitam putih ini yang terputus, teman-teman klik bagian kanan ya, hanya via copy. Oke. Nanti teman-teman bisa lihat ada. Teman-teman akan pindah layar ini ke tulisan yang di sebelah ini. Jadi klik tangan di sini dan geser. Geser. Setelah itu kita kecilkan ini sebesar tempat ini. Kita akan memperbesar gambar. Jadi tekan Ctrl T. Kita harus tekan Ctrl T. Terus jangan lupa untuk tekan tahan tombol Shift untuk perbesar gambar. Dan setelah itu jangan lupa teman-teman klik enter. Jadi seperti ini. Dan teman-teman lihat di sini yang ada hanya tulisan yang Merlindo Co yang tulisan dewasa itu tidak ada. Jadi caranya teman-teman klik yang tulisan yang ini. Pas harus teman-teman memindahkan tulisan ini di bagian atas layar satu ini. Caranya klik tulisannya akan muncul seperti ini. Setelah ini semua telah sesuai dengan ini keinginan teman-teman. Minta maaf di sini saya ada kesalahan. Setelah teman-teman buat ini selesai, teman-teman harus menyimpan videonya dengan klik file, isinya di save, atau teman-teman bisa tekan Ctrl S. Nanti akan tulis untuk ini. Saya teman-teman memakai nama filenya India. Saya menggunakan Photoshop. Formatnya Photoshop ini simpan. Oke. Setelah itu teman-teman
klik di icon file lagi dan klik save as. Ini kegunaannya untuk menyimpan gambar ya. Di bawahnya ini di format ini teman-teman harus pilih ZPH ini. Oke, simpan, teman-teman simpan di mana? Terus ini simpan. Ini tidak perlu teman-teman rubah lagi, ini kita file-nya 12, ini maksimum, ini di bawah ini file optionnya teman-teman pilih progresif, itu oke. Begitu saja. Setelah itu kami kasih keluar ini, karena gambar sudah ada, kita lihat teman-teman simpan. Begitu saja cara mengedit menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Sekian dan terima kasih.